Kali ini gue pengen bahas cara buat dapet warna profesional pakai kamera DJI kalian secara instan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas secara singkat aja, harusnya video ini nggak terlalu lama, gue usahakan gitu ya. Tapi gue pengen bahas secara singkat bagaimana cara menggunakan LUT buat kamera DJI kalian biar dapat warna yang profesional secara instan. Jadi kalau yang ngikutin channel ini pasti udah tahu gue lumayan fanboynya DJI juga. Gue suka banget dengan kamera-kamera DJI. Hampir rata-rata gue punya, terutama yang masih sangat affordable ya. Memang kalau yang kayak Mavic Pro dan kawan-kawan gitu ya, produk DJI yang udah 30 juta ke atas, gue sih agak berat. Tapi untuk yang harga-harga under 10 juta rata-rata gue punya. Kayak di sini gue ada Pocket 3, Action Cam, gue punya Action 5 Pro, Action 6 dan juga Osmo Nano gitu. Dan semuanya itu gue beli sendiri. Iya bener, untuk yang ini gue beli sendiri. Gue biasanya yang disupport itu drone gitu ya. Dan ini semua gue beli sendiri. Dan so far gue puas banget dengan performanya, dengan hasil gambar yang dihasilkan. Dan memang salah satu kekuatan dari brand DJI ini, dari kamera, drone-nya, dan berbagai produk-produk kameranya DJI itu adalah adanya pilihan flat color dengan apa namanya kalau dia D-Lock M gitu ya, dengan D-Lock dan D-Lock M. Jadi kalau D-Lock sih biasanya di jajaran yang lebih tingginya untuk DJI, tapi biasanya untuk jajaran bawah termasuk drone-drone entry level mereka tuh punya yang namanya D-Lock M yang kita bisa merecord warna yang agak flat dengan color bit depth-nya itu sampai 10 bit. Dan menurut gue itu kepake banget buat dapetin warna yang profesional. Dan memang kalau kalian lihat ya, motivasi gue di awal tuh sebenarnya mulai dari awal 2025 gitu ya, pas gue mulai coba-cobain si D-Lock M ini lebih dalam, ternyata potensi warnanya bisa cakep banget. Kalian bisa lihat, gue waktu itu pernah bikin video waktu Insta360 versus DJI. Gue pernah bikin videonya itu di ruangan gue dengan shot utamanya, sebenarnya di situ nggak dideskripsiin sih, tapi shot utamanya di video tersebut itu cuma pakai si Pocket 3 doang. Begitu juga waktu gua bahas di ruangan gue juga, itu bahas kekurangan dari iPad mini 7, itu juga pakai Pocket 3 doang, warnanya menurut gue profesional. Sama waktu kita bahas DJI Flip. Dan itu menarik banget ya, waktu DJI Flip itu gua sama Ska bener-bener keluar itu nggak bawa kamera mirrorless gitu. Kita sekalian ngetes, kita cuma bawa DJI Pocket 3 ini doang, shoot di luar, shot utama dan B-roll, dan di situ terbukti gambar yang dihasilkan proper. Dan waktu itu ya gue sekalian ngetes LUT juga. Awalnya gue masih kayak grading sendiri, terus gue coba develop LUT-nya, gue ada beberapa versi juga, dan akhirnya ya sekarang udah final. Yang LUT-nya sendiri kalian juga bisa beli di stdigital.id gitu ya, gue kasih linknya juga ada di deskripsi, yang bisa kalian pasangin dengan kamera-kamera DJI kalian. Gue sebenarnya di sini pure ngasih tutorial aja, kalau kalian pengen develop LUT kalian sendiri, kalian pengguna Resolve gitu ya, silahkan, atau kalian juga punya kreator lain yang kalian udah beli LUT-nya untuk DJI, silahkan juga, itu nggak ada masalah. Tapi gue di sini pengen ngasih tahu kalau bisa lumayan instan juga sebenarnya gitu buat kita pakein LUT di video kamera DJI kita. Gue nggak tahu sih ini informasi baru atau kalian udah tahu juga, maafin kalau ternyata kalian udah tahu. Tapi sebelumnya tuh gue kalau pasang LUT di kamera DJI itu otomatis gue pasangnya di software editornya gitu. Jadi kita ngerekam dengan D-Lock M, lalu nantinya ketika kita masuk Adobe Premiere atau kalian editing dengan apapun baru dipasangin LUT-nya. Karena memang esensinya LUT sendiri dipasangnya memang seperti itu gitu di proses editing. Sampai ada beberapa konten yang mungkin kayak untuk Reels, untuk Short, untuk Story gitu ya, yang kita kayak nggak punya waktu untuk pindahin ke komputer dulu, gue sempet cari-cari software yang bisa dipasangin LUT. So far sih untuk software editing mobile yang bisa dipasangin LUT yang pernah gue coba cukup proper itu adalah VN Editor. Jadi gue sempat pakai VN Editor buat pasangin LUT DJI dari footage-nya DJI gitu kan. Tapi ternyata itu juga masih terlalu panjang karena ternyata kalian bisa langsung pasangin di DJI Mimo-nya sendiri. Gue akan langsung praktekin aja ke kalian. Jadi di sini gue pakai iPhone gue. Oke. Jadi langsung aja kita cobain. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini footage-nya. Gua akan coba untuk pakai salah satu footage, mungkin ini nih yang udah agak lama. Nah ini gua ada bikin video sama Faim. Sebenarnya ada beberapa cara
Jadi dari DJI-nya sendiri tuh kalian punya opsi yang namanya color recovery kalau kalian nge-record dengan lock profile. Jadi kalau kalian klik aja color recovery, dia warnanya akan langsung kayak warna kalian pakai mode standarnya DJI. Gue pribadi kurang suka dan itu makanya gue akhirnya mendevelop si LUT ini karena warna standarnya DJI ya jadi nggak ada esensinya juga kita pakai di Lock M, abis itu ditiban LUT yang pakai warna standarnya. Dan warna standarnya DJI yang gue rasain itu agak terlalu digitalize gitu. Kayak HP lah, karakternya tuh kayak kalian record video tuh pakai HP di mode standar atau kayak warna-warna action cam yang biasanya over sharpen dan lain sebagainya. Ya kalian kalau mau coba pun belum mau beli LUT gua gitu atau LUT orang lain atau belum mau develop juga, kalian coba aja pakai ini paling simple. Ini color recovery, cuman memang karakter warnanya itu tuh kayak action cam, kayak kalian pakai HP gitu ya, kurang profesional. Tapi kalau kalian pengen pakai LUT, kalian mungkin udah develop sendiri atau beli dari sdigital.id atau dari kreator lain, kalian bisa tinggal masuk aja ke bagian filter. Nah, di sini gue sih sebenarnya ini agak repot ya, karena gue belum bisa bocorin juga. Di sini gue ada develop LUT yang belum launch juga. Jadi kalau kalian beli LUT di Lock sebenarnya namanya tuh bukan di Lock M. LUT gue tuh gue jual sebagai LUT-nya si Pocket 3 Pro. Cuman bisa dipakai di semua kamera DJI yang ada di Lock M-nya gitu. Dan warnanya bisa terlihat profesional. Cuman gue lagi develop juga untuk di Lock, bukan di Lock M. Nah ini kan warnanya jelek nih karena shot gue di sini kan ini kalau nggak salah pakai Osmo Nano dan ini pakai di Lock M. Kalau dipakein LUT-nya di Lock dia jelek. Tapi ya nanti kalau kalian beli paket LUT kita yang buat Pocket 3 tersebut yang buat di Lock M nanti bakal dapat update ini gratis. Gua akan masukin ke foldernya juga dan kalian tinggal akses lagi aja. Itu bakal dapat gratis. Jadi nanti akan gua bundling juga dengan si paket LUT yang udah kita jual gitu yang buat Pocket 3. Nah, ini kita lihat aja yang dipakein Pocket 3 kayak gini. Jadi ini udah gue masukin ya. Kalau kalian belum ada, kalian bisa langsung import tuh. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada logo LUT plus. Lalu kalian bisa import. Ya ini folder gue ya, kalian tinggal nyesuaiin aja kalian waktu pertama download tuh ditaruh mana atau ketika kalian bikin LUT save-nya di mana. Lalu kalian tinggal pilih. Misalkan tadi gue udah ada yang standar, coba gue pakai yang ini deh. Open dan dia akan otomatis masuk gitu. Jadi gue ada beberapa LUT juga sebenarnya, ada beberapa versi dan tinggal nyesuaiin aja mau pakai yang mana. Nah, secara default begitu kalian pilih, dia tuh intensitasnya cuma kepake sekitar 70%. Gue nggak ngerti kenapa, tapi kalau misalkan warnanya kurang kuat, kalian tinggal naikin aja ke sini jadi ke 100%. Dan warna yang kalian dapat itu udah otomatis dapat warna layaknya kamera mirrorless. Jadi kita punya beberapa LUT yang itu bisa menyesuaikan juga berdasarkan kondisinya. Jadi kita udah testing berkali-kali, kayak tadi kita ada shot di outdoor, ada shot di indoor, ada shot di kondisi yang kurang kena cahaya, agak berawan, dan lain sebagainya. Kita ada 3 atau 4 LUT di dalamnya, kalian bisa import semua ke sini dan kalian cobain aja berdasarkan situasinya gitu untuk dapat warna yang paling natural. Dan di sini ini memang yang color standard. Kayaknya yang ini tuh color warm deh. Gua ada yang warm bias juga. Tapi ini yang color standar, gue lebih suka dan ya udah. Warnanya udah jadi dan ini warnanya terasa natural. Udah deh, dari sini kita tinggal ekspor aja dan kita langsung dapat videonya yang warnanya udah jadi. Kalau kalian pengen upload ke sosmed, kalau kalian pengen langsung posting gitu ya, itu udah bisa. Atau ya kalau kalian proses editing, cutting lagi juga bisa, terserah. Tapi ini cara paling cepat kalau misalkan kalian shoot dengan kamera-kamera DJI mau pakai lini action cam-nya, mau pakai yang pocketnya, kalian tinggal pindahin ke HP, langsung dari DJI Mimo-nya bisa ditempel dan ya menurut gua bisa dapet warna yang langsung cakep juga gitu. Dan ini video ini gua buat karena ya lumayan banyak sih yang nanyain cara pakainya gimana, biar nanti kalau ada yang nanya lagi gue tinggal kasih video ini aja gitu kan. Dan ya kalian bisa dapat warna yang oke. Apalagi sekarang si DJI Pocket 3 ini lagi gila ya. Diskonnya tuh, gua akan tag produknya di deskripsi. Ya yang lain juga gua bakal tag produknya. Kalian akan lihat di situ tuh di buttonnya harga-harga normalnya. Tapi kalau kalian klik, biasanya kalian bisa dapat promo yang lebih gokil lagi. Waktu itu si
Pocket 3 ini sempat dijual tuh 5 juta gitu. 5 juta ke 6 jutaan dan menurut gue di harga tersebut itu worth it banget. Karena dulunya dia pertama launching juga itu di 8,3 untuk yang versi standar, kombonya 10,5. Jadi sekarang kalaupun kalian beli di 2026 dengan harga 5-6 juta sih menurut gue worth it banget sih gitu. Jadi ya silahkan kalau kalian kepo cek juga di deskripsi kita. Sama mungkin video ini sebenarnya nggak ada sponsor ya, karena gue mempromosikan Loot gue juga. Cuman kalau kalian pengen belajar videografi, kalian bisa cek kelasnya Faim, Satsut. Atau kalau kalian pengen belajar fotografi dan berbagai skill lainnya, gue juga pengen mengapresiasi ada bosandikelas.id. Kedua web ini biasa mensponsori kita, jadi di sini gue kasih gratis lah, nggak gue kasih invoice gitu ya. Tapi itu kalian cek aja, gue kasih linknya juga ada di deskripsi. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi pengen beli kamera DJI. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan di situ nggak gue lem, berdiri seperti itu. Sebenarnya dari tadi goyang nggak ya? Kalau orang goyang tuh harusnya ngeri. Dan jangan lupa untuk berkarya. Bentar. Ih, dia kuat. Sebenarnya gue nggak ini loh. Gokil! Harusnya dari tadi gue tenang-tenang aja ya.